Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi. Nah, yang akan kita pelajari adalah berbagai jenis pekerjaan, kemudian pengertian dari kegiatan ekonomi, dan yang ketiga adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi ya. Nanti silahkan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan itu ada dua. Yang pertama penghasil barang. Penghasil barang, contoh pekerjaannya diantaranya yang pertama ada petani. Petani itu kita kenal dia menghasilkan apa? Padi, karena dia menanam padi ya. Kemudian ada petani sayuran, berarti mereka menghasilkan barang berupa sayuran. Kemudian pekerjaan yang kedua ada peternak. Nah, kita lihat dulu dia ternak apa. Kalau dia peternak sapi, berarti dia menghasilkan barang bisa berupa daging sapi, susu sapi, kemudian kotoran sapi itu juga dapat diolah sebagai pupuk kandang. Selanjutnya ada pengrajin. Nah, pengrajin ini menghasilkan cindera mata, menghasilkan barang berupa cindera mata. Yang kedua, jenis pekerjaan penghasil jasa. Nah, contoh pekerjaannya adalah yang pertama ada guru dan dosen ya. Dia menghasilkan jasa membagikan ilmu kepada siswa dan mahasiswa. Kalau guru menyalurkan ilmu kepada siswa, kalau dosen menyalurkan ilmu kepada mahasiswa. Kemudian ada dokter. Dokter ini menghasilkan jasa untuk menyembuhkan pasien yang sakit, pasien yang ada di rumah sakit. Yang ketiga sopir, dia menghasilkan jasa yaitu tenaganya untuk mengemudikan kendaraan. Kemudian polisi, dia berjasa untuk menjaga keamanan dan menangkap penjahat. Nah, kemudian ada jenis pekerjaan yang dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya. Ya, ini ada 3, Pak Rahmat bagi 3, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Maksudnya orang yang tinggal di dataran tinggi itu dominannya bekerja sebagai pekebun atau dia berkebun menanam sayuran, teh, karena karena tempat tinggalnya di dataran tinggi yang cocok untuk menanam sayuran dan teh. Kemudian di dataran tinggi ada pekerjaan sebagai pedagang. Ya, ketika mereka sudah menanam, pasti mereka akan menjual barang tersebut. Kemudian ada peternak, ya, dataran tinggi yang udaranya sejuk, cocok untuk beternak sapi. Kemudian ada pemandu wisata. Nah, ini Pak Rahmat ambil contoh pemandu wisata ini orang yang tinggal di dataran tinggi Dieng, ya. Kita kenal Dieng itu sebagai salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi orang yang tinggal di sekitar dataran tinggi Dieng pasti ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah itu dominannya masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani. Buruh tani ini adalah orang yang bekerja dengan ikut petani, maksudnya dia tidak mempunyai sawah tetapi ikut menggarap atau ikut menanam padi, maka orang itu disebut buruh tani. Itu yang dimaksud buruh tani.
Kemudian karyawan swasta, ya, dataran rendah ini Jogja, kota Jogja ini termasuk dataran rendah, ya. Jadi banyak kantor-kantor yang didirikan di dataran rendah, masyarakatnya bekerja sebagai karyawan swasta. Pedagang juga ada di daerah dataran rendah, ya. Kemudian kita lanjut, yang ketiga ada pantai. Pantai dominannya masyarakat bekerja sebagai nelayan, menangkap ikan. Kemudian petani garam, pembuat cenderamata, pemandu wisata, ya. Itu jenis-jenis pekerjaan yang dibedakan berdasarkan tempat tinggalnya atau daerah tempat tinggalnya. Nah, bekerja itu pasti menghasilkan uang, ya. Menghasilkan uang ini termasuk dengan materi kita yang selanjutnya, yaitu kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, bisa berupa uang, barang, atau jasa tertentu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, itu merupakan pengertian dari kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah gambar kegiatan ekonomi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Di antaranya ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada 3 itu, ya. Itu merupakan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, ini Pak Rahmat punya contoh gambarnya dari produksi. Itu ada alat yang sedang membuat sebuah barang. Kemudian petani yang sedang memanen padinya. Jadi dari 2 gambar ini coba kalian simpulkan apa yang dimaksud produksi. Kemudian Pak Rahmat munculkan distribusi. Ini adalah distribusi. Ini ada truk yang dari perkebunan menuju perkotaan, membawa apa itu? Sayuran. Kemudian ini ada Pertamina, mobil Pertamina, ya, tangki Pertamina sedang membawa apa? Iya, bahan bakar minyak. Kemudian contoh gambar konsumsi, ini ada satu keluarga yang sedang melaksanakan makan bersama. Kemudian itu ada siswa yang sedang membeli alat tulis di koperasi sekolah. Nah, itu tadi contoh gambarnya sudah Pak Rahmat tampilkan. Pak Rahmat beri waktu untuk kalian coba definisikan dari arti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, kalau sudah selesai, mari kita koreksi dengan penjelasan yang akan Pak Rahmat sampaikan. Jawaban yang kalian tulis apakah sudah benar atau belum. Produksi. Kita mulai dari kegiatan yang pertama, ya. Kegiatan ekonomi produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, ya. Ingat, produksi itu berarti dia menghasilkan atau membuat barang dan jasa. Itu yang disebut produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Orangnya atau pelakunya. Pelaku produksi disebut produsen. Nah, ini Pak Rahmat tadi ada contoh gambar petani. Nah, petani ini menghasilkan padi, ya, memproduksi padi. Kemudian coba ini gambar apa? Iya, jasa potong rambut. Kira-kira dia menghasilkan apa? Menghasilkan rambut? Ya, tentu bukan. Dia menghasilkan jasa potong rambut, ya. Dengan keahliannya dia memotong rambut pasiennya atau orang yang ingin dipotong rambutnya, ya. Itu salah satu contoh kegiatan produksi.
Yang kedua, ada kegiatan ekonomi distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada pemakai, ya. Dia menyalurkan, mengirimkan, ya. Intinya dari distribusi itu adalah menyalurkan atau mengirimkan barang hasil produksi kepada pemakai. Orang yang melakukan kegiatan distribusi, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, ini ada contoh penyaluran hasil produksi mobil, ya, dengan mobil angkut truk yang sangat besar menyalurkan mobil ke pembeli. Kemudian ini ada toko baju. Nah, toko baju ini termasuk kegiatan distribusi di mana pedagang menyalurkan pakaian dari produsen ke konsumen. Nah, ini toko baju merupakan kegiatan distribusi, ya. Kemudian toko buku juga mendistribusikan buku-buku yang telah dibuat oleh produsen. Produsennya siapa? Kalau toko buku itu, ya, penulis atau penerbit, itu produsennya. Nah, kemudian disalurkan pada pembeli atau pembaca. Kegiatan ekonomi yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memakan atau menggunakan baik barang dan jasa, ya, memakan atau menggunakan. Jadi konsumsi itu dia mengurangi nilai suatu barang, ya. Orang yang melakukan konsumsi pasti barangnya lama-kelamaan akan habis atau berkurang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya ini ada sekelompok orang yang membeli jajanan berupa kentang goreng, ya. Ini dia orangnya disebut apa tadi? Konsumen. Kegiatannya disebut konsumsi. Dia memakan atau menghabiskan kentang. Kemudian yang berikutnya ada gambar seorang siswa sedang mengenakan pakaian, ya. Ini termasuk salah satu kegiatan konsumsi. Dia menggunakan barangnya apa? Pakaian. Iya. Itu tadi pelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan, kemudian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi ada 3, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, ya. Ada 3 kegiatan ekonomi. Silahkan nanti kalian pelajari. Tadi kalian sudah mencoba mendefinisikan. Kalau sudah sama, sudah sesuai, ya sudah. Kalau belum lengkap, silahkan dilengkapi atau diperbaiki. Setelah ini silahkan kalian buka live worksheet kalian, kerjakan soal yang ada pada live worksheetnya. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sampai jumpa.